Islam. Lalu antara sholat ke sholat di dalam hadis itu peluruhan dosa-dosa, diluruhkan dosa-dosa antara sholat ke sholat, antara Jumat dan Jumat, dosa yang terjadi di antaranya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara Ramadan ke Ramadan, dosa yang terjadi di antaranya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pokok, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kalau kita sudah bisa mendirikan sholat, dirikan sholat dengan sebenar-benarnya. Sebab sholat yang didirikan dengan sebenarnya ini akan membuahkan manfaat yang luar biasa, di antaranya menghapus dosa-dosa. Yang kedua, sholat yang didirikan dengan sebenarnya itu nanti bisa menjadikan kita memiliki motivasi untuk menjaga waktu selain di luar sholat tadi. Menjaga waktu di luar sholat tadi. Orang yang mendirikan sholat dengan benar-benar dan merasa dia akan menjadi hamba yang baik, karena orang yang mau sholat dengan benar, mendirikan hukum-hukumnya, kemudian memenuhi hak-hak sholat tadi, pasti dia ini akan memiliki keinginan untuk menjadi hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholat tadi bisa memotivasi dia untuk menjaga waktu di selain sholat tadi. Nah, itu yang paling berbahaya, waktu antara sholat ke sholat tadi. Makanya Imam Ghazali mengatakan, jangan kau menyibukkan diri di waktu antara sholat dengan sholat ini, kecuali dengan hal-hal yang bermanfaat yang telah dijelaskan. Yang telah dijelaskan seperti menuntut ilmu, berzikir, membaca Al-Quran, bersolawat kepada Rasulullah SAW, menghadiri majelis taklim, atau bekerja dengan niat yang baik, bukan dengan rakus mengumpulkan kekayaan dunia. Bekerja dengan niat mencari nafkah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga diri dari kehinaan, menjaga diri dari meminta-minta kepada orang. Begitu juga bisa mengisi waktu tadi dengan kegiatan-kegiatan sosial, membantu fakir miskin, membantu orang yang lemah, menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, dan perbuatan-perbuatan sosial lainnya. Nah, wala yanbaghi an takuna awqatuka muhmalatan. Jangan sampai waktumu di antara sholat itu muhmalatan, menjadi waktu yang dilalaikan. Muhmal, tidak digubris. Sudah seadanya saja waktunya. Kalau waktunya tidak diperhatikan, dilalaikan, fatashtaghila fi kulli waqtin bimattafaq kaifattafaq. Kalau engkau termasuk orang yang tidak menggubris waktumu tadi, melalaikan waktumu tadi, maka engkau akan menyibukkan dirimu di setiap waktu itu, fi kulli waqtin, di setiap waktumu, bimattafaq kaifattafaq, sekenanya. Apa yang ada dengan cara yang kebetulan. Jadi menyibukkan waktu dengan cara yang kebetulan dan dengan sesuatu yang kebetulan. Tidak ada program hidupnya. Kalau sudah hidup seperti ini, tidak terprogram ini, ada orang nonton TV, dia ikut nonton TV. Ada orang pergi ke satu tempat, dia pergi ke satu tempat, ngikut dia. Ada orang ngobrol, dia ikut ngobrol. Ada orang tidur, dia ikut tidur, karena dia tidak punya program di dalam hidupnya. Pengangguran, orang pengangguran. Jadi antara waktu sholat dengan waktu sholat ini dia tidak punya program hidup. Kalau tidak punya program hidup, tidak terencana hidupnya, bagaimana dia akan mencapai keberhasilan di akhirat? Jangankan di akhirat, di dunia ini saja, kalau ada orang yang hidupnya tidak punya program, dia tidak akan berhasil di dunia ini. Kalau dia mau berhasil hidup di dunia ini, harus punya program. Hari ini saya mau melakukan ini. Sebab dunia ini negeri sebab akibat. Tidak ada yang turun dari langit semua, kecuali itu karamah atau mukjizat. Tapi pada umumnya semua orang hidup menjalankan sebab yang akan menghasilkan akibat.